Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Devita Bahar. Devita, program ini yang datang sebagai partisipan itu suka melakukan tindakan mistis, seperti ada yang melakukan pesugihan, lalu kemudian ada yang pengasihan, pasang susuk, pelet, santet, berbau mistis. Kamu sendiri pernah nggak punya pengalaman yang berkaitan dengan hal mistis? Kalau aku pribadi sih nggak pernah, tapi mungkin dari tante aku. Gimana? Tante aku itu kan zaman dulu waktu dia masih muda, ibaratnya dia itu kembang desa ya. Cuma tante aku tuh emang sombong gitu, cantik tapi sombong. Kayak misalnya ada cowok yang nggak sepadan negor dia tuh dia kayak yang, "Pensi negor gue cuy," gitu, diludahin gitu. Mungkin cowok itu nggak suka atau sakit hati, tersinggung, dikerjain lah di situ. Jadi suatu saat pernah datang kue ke rumah. Di situ mama aku, papa aku semuanya makan, termasuk aku pun makan. Cuma kita aman-aman aja. Nah ketika tante aku makan, dia tuh perutnya tuh langsung kembung, nggak bisa buang air 3 bulanan, bener-bener yang membesar. Itu gara-gara kue itu? Gara-gara kue itu. Oke. Karena ke rumah sakit tuh nggak kenapa-napa, nggak sakit apa-apa. Cuma dia makin membesar, makin perutnya keras. Udah gitu, sesudah kayak gitu, dia tuh di depan cermin tuh ketawa sendiri, kayak acting gitu. Ntar dia nangis, ntar dia sedih. Jadi bener-bener moodnya itu labil gitu. Dan sampai sekarang tante aku nggak waras jadinya. Dan jadi keluarga kita pun ngiranya ya karena itu orang usil. Mudah-mudahan keluarga kamu baik-baik aja dan tante cepat pulih ya. Baik, partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini adalah seorang perempuan yang mengaku memelihara tuyul. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lydia. Selamat malam Lydia. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Saya berjualan online shop. Online shop? Iya. Sampai sekarang masih berjalan? Iya. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Saya sebenarnya memelihara tuyul. Karena kehidupan orang tua saya susah waktu itu di kampung. Rumahnya terjual, jadi saya memelihara tuyul buat menutupi hutang-hutang orang tua saya pada awalnya. Cuman tumbal yang harus saya berikan itu berupa seandainya saya menikah, saya harus mengorbankan janin saya yang berusia 2 atau 3 bulan gitu. Sekarang sudah menikah? Sudah, ini mau menikah yang kelima. Menikah yang kelima, 4 sebelumnya pisah atau? Saya ditinggalkan karena saya dituduh oleh mereka mandul. Mereka nggak ada yang tahu. Oke, tuyul itu didapat dari mana Mbak Lydia? Waktu itu saya ambilnya di melalui seorang kuncen. Oke, jadi datang ke sana melakukan ritual dengan kuncen ini. Iya. Ritualnya seperti apa? Ritualnya waktu itu saya disuruh bawa sesajen, jadi kayak pisang Ambon yang gede sama jan-jan pasar yang disukain oleh tuyul itu. Lalu datang wujudnya, sosoknya? Iya, datang. Dan Anda bawa pulang? Iya, saya bawa pulang waktu itu. Cuman perjanjiannya seperti itu. Kuncennya bilang, Mbak benar-benar harus yakin. Jadi Mbak harus siap. Saya bilang siap. Oke, jadi tuyul ini begitu dibawa, apa yang Anda minta untuk dia lakukan?
saya minta dia untuk ambil uang. Di setiap hari kelahiran saya, hari saya lahir Jumat Wage. Jadi setiap Wage dan Kliwon dia keliling. Itu hari wajib buat dia. Ngambil uang? Iya. Dapat uangnya? Dapat. Buktinya saya bisa ngembaliin rumah orang tua saya dan ngebiayain adik-adik saya. Dari uang yang diambil tuyul? Iya. Oke, Tapi tidak ada yang berapa? tahu. Oke, baik. Dalam sekali operasi tuyul itu keliling gitu ya? Keliling di sekitar rumah Anda atau kemana aja dia mau? Enggak kemana yang saya perintahkan. Oke, setelah datang, pulang kembali, bawa uang berapa biasanya? 2 sampai 3 juta. Enggak Sekali banyak. jalan? Iya. Oke, tujuan Anda malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak Lydia? Tujuan saya ingin minta bantuan sama Koko Roy. Karena setelah 4 kali saya menikah, gagal terus dengan alasan saya dibilang mandul. Semua orang bilang begitu. Jadi sekarang saya lagi dekat sama seorang duda. Saya tidak ingin gagal lagi. Jadi saya ingin tuyul saya dicabut gitu loh. Cuman kuncen yang kemarin buat saya ambil itu udah meninggal. Jadi saya nggak tahu harus bagaimana. Baik, mudah-mudahan kedatangan Anda justru bisa memberikan solusi buat permasalahan yang lagi dihadapi ya Mbak Lydia ya. Sebaiknya Anda ceritakan kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lydia terlahir tanggal 26 Agustus 1983. Dia mendiami rumah bernomor 17. Sosok yang memiliki firasat tajam, namun dia rela melakukan apa saja demi kesenangannya. Dia bahkan rela kehilangan keturunannya. Saya melihat Lydia terlibat dalam perjanjian gaib yang sangat mengikat. Lydia memelihara sosok makhluk yang aneh, anak kecil berwajah tua seperti tuyul. Saya akan membantu Lydia memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Lydia, dengan tanggal 26 bulan 8 1983, nomor rumah 17. Lydia memelihara tuyul dan tuyul ini biasa beroperasi pada saat hari kelahiran, biasa mengumpulkan uang sampai 2-3 juta tapi minta tumbal janin yang dikandung oleh Anda sendiri saat berusia 2-3 bulan. Dari 4 pernikahan sebelumnya pisah karena dituduh mandul dan saat ini punya hubungan dan ingin mengembalikan tuyul itu ke asalnya. Iya. Saya melihat di dalam penglihatan batin saya banyak arwah-arwah janin bayi nempel pada tubuh Mbak Lydia. Saya ngerasain itu yang sangat pekat sekali. Dan selain daripada tuyul, sebenarnya banyak makhluk-makhluk lain yang mau mampir ke tubuh Mbak Lydia. Itu yang saya rasain. Dan makhluk-makhluk ini berbentuk sama seperti tuyul itu atau? Berbentuk sama seperti tuyul tapi kate-kate gitu loh. Kecil. Anak-anak kecil? Iya, tapi anak mukanya ambar, tua bukan? seperti itu. Sebenarnya tuyulnya ada lagi, anak ambarnya ada lagi, kemudian ada makhluk lain lagi seperti kuntilanak juga. Karena mereka kuntilanak juga suka dengan anak-anak ambar. Oke. Yang kamu lihat makhluk-makhluk itu ada di sekitar Mbak Lydia, Roy? Iya, betul. Saya melihat dia duduk di sini berhadapan dengan kami bertiga. Saya melihat makhluk tersebut ada di kiri, di kanan, di belakang, dan terus geleotin dia. Saya berharap mudah-mudahan hubungan yang sedang Mbak Lydia jalani sekarang
semoga nggak ada apa-apa. Karena saya melihat ini akan kandas. Hubungan dengan yang calon suami kelima ini. Iya, dia sudah 4 kali. Kemudian yang kelima ini berhati-hati deh akan karena ada satu hal yang bikin suaminya ilfeel. Apa itu Roy yang kamu lihat Roy? Saya melihat suaminya nggak bisa terima dengan kondisi Mbak Lydia yang seperti ini. Tapi belum ada yang tahu soal saya. Maksudnya saya yang melihara tuyul, nggak ada yang tahu. Orang tua saya juga nggak tahu. Dia kalau tahu nih bakal langsung ditinggalin. Saya juga ngelihat nih ya dalam penglihatan batin saya, Mbak Lydia tuh menyusui tuyul. Iya benar. Dibuat kayak anak gitu terus disusuin. Sebenarnya nggak lazim ya nyusuin kuntil anak, nyusuin tuyul gitu. Disusui seperti anak bayi gitu Iya. Roy? Ya karena emang makanannya disusuin. Makanya saya nggak bisa gemuk. Itu dari sejak tahun 2003. Mbak Lydia, biasanya kan kalau orang menyusui itu kalau sudah melahirkan ya Roy, akhirnya ada ASI-nya. Kalau nggak ada ASI-nya, apa yang dikasih ke tuyul itu? Kalau tuyul itu kan bukan ASI, tapi dia mengisap darah dan energi gitu. Energi dari tubuh kita. Sari-sari pati. Tekniknya sama seperti menyusui Iya, anak bayi pada umumnya? sama. Makanya saya punya ruangan buat dia menyusu agar suami-suami saya nggak tahu, belum ada yang tahu pada saat itu saya bermain cantik gitu loh. Oh, seandainya suami kamu tahu, pasti ini akan habis semuanya. Ya mereka mengira saya mandul itu aja. Cuman gara-gara saya hamil, mereka juga nggak saya kasih tahu karena memang pada usia baru 2 atau sampai 3 bulan gitu. Oh, jadi Anda pernah hamil tapi justru hilang. Jadi Iya. yang kamu lihat kemana Roy, bayi-bayi yang Diambil sama makhluk gaib. Dia berkali-kali hamil, tapi dicek sebenarnya udah nggak ada lagi. Sebenarnya ini susah dijelasin sama logika kita ya sebagai manusia biasa ya. Tapi tetap aja ada aja yang beginian. Saya ngerasa diduga kamu mandul, ternyata malahan sebenarnya diambil sama makhluk halus. Iya. Itu yang saya rasain. Ini nih, kalau ini belum lepas perjanjian gaib dengan si sang tuyul, maka hubungannya, relationship-nya bakalan kandas di tengah jalan. Kandas, pasti kandas. Makanya saya pengen Koko bantu saya buat ngelepasin tuyul. Karena saya udah ngerasa capek. Setiap hari, apalagi setiap dia habis saya suruh operasi, dia menyusu sama saya gitu loh. Ini mengundang energi makhluk lain datang sih sebenarnya. Itu yang saya lihat. Jadi selain tuyul, saya lihat kuntilanak juga yang baru, pengikut baru. Apakah Anda membawa jimat kah? Tidak. Atau barang yang ingin, bagaimana cara memanggil tuyul sih sebenarnya? Piaraan kamu? Saya memanggilnya kalau ada mainannya. Mainannya? Kayak yuyu atau kura-kura yang kecil gitu. Karena dia paling suka binatang itu. Anda bawa yuyunya? Ada? Boleh diperlihatkan kah? Ada. Baiklah, saya ingin tahu. Sebentar ya. Oke. Saya baru menangani kasus yang cukup unik ya. Banyak banget makhluk halus yang pengen nempel sama dia. Dia mulai sih soalnya ya, dia ngakhirin tuh. Oke, Mbak Lydia, boleh dijelaskan ke kita semua itu ada apa aja ya? Ini karena kepitingnya nggak ada kura-kura. Dia suka bermain dengan 2 binatang ini. Kepiting dan kura-kura ya? Iya, kepitingnya yang kecil-kecil. Oke.
Lalu? Kalau di saat dia sedang operasi, jadi saya menemani dia dengan ini. Itu apa tuh? Ini bunga 7 ragam. 7 rupa. 7 rupa, iya. Kalau saya bilangnya 7 ragam. 7 ragam. Dan ini kemenyannya. Itu kemenyannya dibakar. Ini kemenyan kalau dia lagi operasi. Mas Roy ingin lihat cara saya kalau dia lagi operasi. Baik, saya ingin lihat. Ada sosok yang bermuka hitam dan yang lain putih semua kayak gini. Sosok gosong. Kosong. Astagfirullahaladzim. Saya lihat dia datang dan mencoba untuk mengganggu kita gitu, meneror dengan suara-suara. Makhluk lain ya Roy yang datang ya? Iya, makhluk lain dan makhluknya dia sendiri. Dia udah muncul di sayang-sayang plafon dan di samping-samping. Mbak Roy, yang Iya. kamu lihat ini Lydia atau bukan? Masih setengah-setengah. Masuk ke dalam kembali dia. Ada apa? Kalian mengganggu saya? Kok dia ngerasa terganggu Roy? Kamu merasa terganggu ya? Iya. Apa mau kamu? Saya ingin berkomunikasi dengan Anda. Berkomunikasi apa? Siapa nama kamu? Saya Suti. Mau apa? Saya ingin tahu apakah ini bisa dihentikan selama-lamanya. Oh, tidak bisa. Itu ritual itu kayak... Saya ngelihat kalau kamu nggak lepasin Mbak Lydia, dia juga bisa mati. Kamu mau ngelepasin dia? Kamu mampu kasih saya apa? Kamu bisa kasih saya tumbal. Gadis perawan. Gadis cantik itu juga boleh? Saya nggak mau kasih kamu tumbal apapun, karena di sini tidak ada yang boleh dikorbankan. Saya pengen kamu bisa lepas dari Mbak Lydia. Kalau saya tidak mau? Kalau kamu nggak mau, kamu yang saya bakar. Dan saya tidak akan pernah mau melepaskan Lydia. Lepasin Lydia. Saya tidak mau. Kecuali kamu bisa gantikan tumbal buat saya. Pergi. Stop! Saya tidak mau. Panas! Saya tidak mau. Pergi kamu. Saya minta api lagi dong. Api. Kepalanya nggak kebentur. Dia belum lepas ya? Belum.
Mbak Lydia. Mbak Lydia. Iya. Aduh, kepala saya pusing. Iya, pelan-pelan bangun ya, pelan-pelan. Kenapa, Roy? Kayaknya sih udah balik. Kamu sadar nggak tadi, Mbak Lydia? Apa yang Enggak. kamu lakukan? Saya kenapa? Kamu itu dimasukin sama makhluk, makasih Bayu. Makhluk halus yang mendiami tubuh kamu dari dulu, Mbak Lydia. Tanpa sadar kamu udah jadi korban. Bukan Jadi- pelaku lagi. Saya bukan hanya diikutin oleh tuyul saja. Bukan, tapi banyak makhluk yang ngikutin kamu. Berarti kuncen itu membohongin saya. Iya, justru kamu nih terakhir nyawa kamu yang terancam dan kedua hubungan kamu akan kandas nih. Kuncinya ini salah pengertian, salah kasih pemahaman di sini saya ngelihat. Dia tidak bilang ada yang kepada siapa janin saya diberikan. Dia cuma bilang syaratnya itu aja. Jadi di saat itu karena usia saya masih terlalu muda dan juga emosi saya masih biar gimana supaya rumah saya, keluarga saya bisa bahagia lagi, akhirnya saya iyain aja. Karena saya belum terpikir. Saya berpikir sih kalau punya anak itu kan cuman ngerepotin. Makanya waktu itu oke lah, saya mau janin saya diambil, saya nggak repot-repot buat. Gitu ya, kamu Iya, langsung pada bilang. saat itu saya berpikirnya seperti itu. Karena saya lihat tetangga-tetangga saya kan punya anak kayak begitu, anaknya 3, udah entahlah. Baik. Di situ saya ngelihat kamu udah ngorbanin bayi kamu dong berarti ya. Iya. Itu nggak sayang, Mbak. Nggak pengen punya anak, nggak pengen punya kehidupan yang apa ya, bahagia dengan keluarga. Banyak loh orang yang pengen punya anak tapi nggak dapat. Ya, pada saat itu obsesi saya cuma satu. Gimana Harta, caranya ya? biar orang tua Uang, saya. harta. Iya. Cuman setelah saya mengalami kegagalan 4 kali, orang-orang ngebully saya, bilang saya mandul. Padahal mereka kan nggak tahu. Suami pertama saya hamil 3 kali. 3 kali diambil berarti anak saya. Oh, jadi sering hamil Sering. dan hilang. Iya, Suami nggak tahu. enggak. Itu makhluk-makhluk lain yang datang ke dia karena ritualnya atau memang udah ikut dari awal, Ron? Karena ritualnya. Jadi banyak yang ikut dengannya. Ini saya, Mbak Lydia, saya kalau boleh saya kasih saran, kita hentikan ini. Jadi udah nggak ada upacara ritual susuin tuyul dan tidak usah diturutin lagi. Ini kita akan lepasin ke alam bebas, ke sungai. Tapi dan itu pantai. enggak ada itu ke badan saya kan? Enggak. Kok Kamu yakin sama yang di atas deh. Semua pasti akan ada jalannya. Kalau kamu minta harta dari beginian juga uang jin dimakan setan. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya seperti itu. karena pada waktu itu saya lupa buat menanyakan pada kuncennya kalau ingin lepas itu gimana. Saya takutnya resikonya gimana ke saya lupa buat bertanya. Saya terlalu ambisi. Dalam penglihatan batin saya melihat kamu harus cari tanah kosong yang nggak ada orangnya dan banyak rumput-rumput panjang. Kemudian kamu kubur semua barang-barang yang ada di rumah yang berkaitan dengan tuyul dan semua ada kayak semacam, saya ngelihat ada mainan juga. Iya. Aku ngelihat ada mainan anak-anak di sini, saya dengar di situ kelincing Iya. kayak dentingan ting 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 ting. Kemudian ambil semua itu mainan, kemudian kamu cari salah satu tanah yang kosong di daerah manapun yang masih tumbuh ilalang yang sangat panjang. Roy pengen banget kamu naburin semua barang-barang tersebut, mainan, botolnya, botol susunya segala macam, dan mainan-mainannya, kasurnya, ada kan kasurnya, Iya, ada kasur kasur kecil. Pakai yang saya Kasur juga. itu yang saya Iya. lihat di kepala Dia saya. kayak bayi.
Itu semua harus kubur. kayak kasur bayi. Itu semuanya harus kamu kubur dan gak ada orang yang tahu kamu kubur itu. Dikubur di tanah kosong. Itu kubur tanah kosong yang banyak rumputnya dan banyak ilalangnya gitu. Saya ngeliat ini kayak bayi, tapi nggak ada mata, alis dan hidung ya. Dia punya mata, tapi matanya hitam doang. Iya ya. Tapi yang kayak alis atau ini yang di hidung, Hidung alis, rambut nggak ada bulunya. Tampak lebih tua dari usia yang sebelumnya sebenarnya saya Iya. lihat di sini. Itu Tapi kalau dia- dikubur semua makhluk itu akan pergi, Roy, si tuyul itu. Justru akan pergi makhluknya. Saya pengen. Saya takutnya begini loh, kok. Saya pernah mencoba membuang salah satu mainannya. Itu tidak lama kembali lagi ke kamar. Saya takutnya nanti kalau harus dibuang semua, balik lagi dia marah. Waktu itu dikubur atau hanya dibuang? Saya buang. Belum Saya pernah buang dikubur. ke sungai. Air mengalir. Oh iya, itu memang seperti itu. Tapi kalau tekadnya kuat, saya yakin dan saya 100% yakin banget kalau dia akan hilang sih. Dia nggak akan balik lagi, Nggak tuh? akan balik lagi kalau dikubur dan bener-bener hilang semua dan bebasin semua makhluk reptil. Kamu beli sebaik-baiknya dan lepasin mereka ke alam bebas. Ya, Baiklah. saya tuh lihat Mbak Lydia baik hatinya, nggak tegaan gitu, tapi dikuasain sama makhluk aneh. Jadinya ya gitu, kosong matanya. Kalau udah kemasukan tuyul dan seperti itu udah nggak ada lagi Mbak Lydia. Udah gitu bukan cuma tuyul lagi, Mbak Lydia. Ini Bukan. makhluk-makhluk lain juga ada. Dan berarti urusannya sama banyak makhluk gaib di sekitar Mbak Lydia. Betul, Jadi Roy, makhluk itu juga berada di kamar itu dong ya? iya, Barengan sama tuyul saya? iya. Karena tadi waktu Mbak Lydia melakukan ritual yang Roy lihat bukan cuma tuyul yang Betul. datang. Makhluk-makhluk lain ini juga datang ke Iya, sini. betul. Jadi ruangan tersebut dipenuhi nggak cuma tuyul, tapi teman-temannya ada kuntilanak. Terus saya lihat juga ada bentuk mukanya hitam semuanya, tapi dibungkus kain kafan. Dan saya ngelihat ada makhluk matanya satu doang. Itu yang saya lihat. Buru-buru deh, Mbak Lydia, beneran. Saya pengen banget kamu bebasin aku sebanyak mungkin. Kemudian juga kumpulin barang-barang yang di ruangan itu, dikubur semuanya. Ruangan itu, Roy, apa diganti fungsinya? Ganti jadi fungsinya. tempat lain, tempat ibadah atau kamar atau apa gitu? Ya, kalau misalnya bisa diganti ya ruangannya, semua tatanan letaknya, Fungsinya juga berubah. fungsinya berarti juga ya? berubah. Tempat doa juga boleh, harus berubah total. Dirubah jadi tempat itu ya? Iya, karena ini adalah efek sebab dan akibat dari tuyul. Apa itu juga berpengaruh, Roy? Ngaruh sekali. Ya karena biasa nyusuin tuyul itu kali ya, Roy. Iya, iya betul. Padahal nggak ada asinya. Padahal nggak ada asinya. Saya ngelihat menyusui gaib jadinya ya. Iya kan gaib. Mbaknya kalau misalnya terus-terusan seperti ini akan terjadi kanker payudara yang saya lihat. Dan kedua, gila secara mental. Mental illness. Aha. Jadi jiwanya kosong. Jadi terganggu, jadi sakit sih. Iya, sakit ya psikis itu sih. Jadi ini semua harus saya buang ke... Ya ini dilepaskan, biarkan mereka hidup bebas dan tidak jadi mainannya si tuyul. Kemudian ini semua barang-barang yang berkaitan dengan arang itu semuanya dibuang. Rela, Mbak. Rela nggak rela sih? Harus rela dong. Nggak relanya kenapa? Karena nanti yang cari uang buat saya siapa? Gitu ya. Setahu saya rezeki semua datangnya dari yang di atas. Betul, dan tadi dia bilang dia menjalankan online shopping loh. Iya. Bisnis online kan? Iya. Selama ini bisnis online itu dibantu sama tuyul juga nggak? Enggak kalau bisnis online. Ada adik saya yang bantu.
Kalau tuyulnya cuma buat saya suruh ambil uang kalau lagi malam Jumat. Oke. Saya nggak mau makhluk hidup yang seperti ini tersiksa di dalam satu kubangan satu. Iya, Kita harus bebasin ya. baiklah. Dan saya ngerasa masih ada yang janggal loh. Kamu masih belum terbuka sama saya 100%. Selain tuyul, kok saya ngeliat barang-barang antik ya berupa keris-kerisan. Ada, tapi itu di dalam kamarnya dia. Buat apa ya itu Mbak ya? Soalnya itu Mbak Lydia itu rumahnya bagi para makhluk halus juga di situ. Saya ngeliat ada bentuk keris gitu. Ada banyak, Roy. Sebenarnya ada banyak gitu. Ya kan? Ada 2. Dan itu justru jadi tempat makhluk itu jadi tinggal gitu ya? Iya. Saya ingin sekali lagi deh, Mbak Lydia, saya ingin berkomunikasi dengan tuyul. Kamu masukin diri kamu dengan teman-teman gaib kamu deh. Oh, jadi cara dia manggil gitu ya, kasih mainan. Main. Nyanyiin. Terus masuk. Oh, ini dia tuyulnya. Ini tuh ya. Mama cantik. Cantik banget mau Om. Mau. Boleh ya. Baik. Mau cucu Om. Apa? Mau cucu. Cucu Mbak cantik. Oh, susu Mbak cantik. Mbak cantik. Om boleh Om. Om. Mau susunya? Iya. Mbak. Mau Mbaknya. Mbak mau ya Mbak. Mbaknya nggak mau ya? Nak. Kenapa kamu mau sama dia, nak? Cantik. Nanti. Cantik nggak kayak ibu. Mbak. Mbaknya cucu. Oh mau apa? Mau kamu? Mau apa aku? Saya suka sama kamu karena saya suka anak kecil. Bawa gunting. Om apa? Kamu jangan gangguin bintang tamu saya ya. Saya juga tidak mau melukai Anda, tapi saya terpaksa harus ngelakuin. Saya suka. Om. Baiklah, Pergi dia, Roy. pergi. Rambutnya, Ngerti ya? iya, yuk. Ini akan saya sita. Mbak Lydia. Mbak Lydia. Ini gampang banget tuyul itu masuk nguasain dia ya. Saya udah ngambil sampel rambut kamu di sini. Dan ini akan saya kubur nanti. Sebagai simbol putusnya ikatan anak-anak ambar atau tuyulnya itu ke kamu pergi. Jadi kamu sekarang tugasnya adalah tinggal kamu ngubur barang mainan kamu dan ini akan saya sita. Jadi tuyulnya udah ditahan gitu. Betul sekali. Dan Jadi ini saya tinggal sebagai simbolik badannya Mbak nih, Mbak Lydia. Udah putus jadinya. Iya. Udah semua Mas Roy. Udah semuanya. Dan ini akan saya kubur nanti habis gini. Devita, kamu sebagai perempuan ya, saya mau tanya deh. Kalau ada
perempuan lain yang menumbalkan janinnya buat makhluk gaib. Apa tanggapan kamu? Gak habis pikir. Karena kan setiap wanita ya, apalagi sudah menikah, tujuan menikah itu kan nggak cuma hidup sama suami. Pasti kan untuk apa sih, memperbanyak keturunan, mempunyai keturunan. Udah gitu pasti orang tua juga kan nanya kan. Jadi menurut aku sangat disayangkan banget sih. Ada yang mau kamu sampaikan nggak buat Mbak Lydia? Mbak tuh nggak bener-bener nggak pengen gitu yang namanya punya anak. Pada Atau waktu itu nggak? emang nggak pengen, karena menurut saya anak-anak hanya menjadi beban. Belum tentu mereka besarnya juga bisa membalas budi. Karena saya banyak lihat kayak begitu. Tapi sekarang merasa bersalah gitu. Tapi sekarang saya merasa bersalah. Saya merasa kesepian. Meskipun ya saya punya anak gaib gitu kan. Tapi saya pengen ada teman, kadang lihat orang. Pengen punya sosok anak. manusia yang nyata Iya. gitu ya. Boleh tahu nggak udah berapa banyak sih tumbalnya, janin yang ditumbalkan? Ada 8. 8 janin. Iya. 8 kali saya hamil. Ditumbalin semuanya. Diambil semua. Saya berharap sih Mbak Lydia bisa berpikir ulang secara logika manusia ya. Ya. Untuk tidak mengorbankan lagi. Yang penting intinya semua udah dibuang deh, dibuang, dikubur. Jadi ngilangin semua bau-bau tuyul ini dan yang lainnya. Masih mau Mbak menggunakan jasa tuyul? Enggak. Ternyata Saya ingin hidup yang benar. ternyata tuyul itu minta tumbal dan akhirnya diri kita sendiri ya, nyawanya Mbak Lydia nyawanya, sendiri yang iya. harus ditumbalkan. Dan saya ngeliat nih ya, satu lagi. Tuyulnya itu suka sama, mohon maaf ya, Mbak Lydia. Dan saya pengen banget baju dalamnya Mbak Lydia itu dibuang sebagai simbolis sambil melepaskan barang-barang tersebut. Bahkan mungkin dikubur. Berarti dikubur bareng dengan barang-barang yang ada di rumah ya? Iya, celana dalam, baju dalam. Itu kan- Yang saya pakai sekarang berarti? Iya. Kemudian dikubur satu buat simbol itu dia ngikutin bajunya kan, ngikutin rambutnya pergi mencar-mencar gitu kan. Tuyulnya Jadi setelah itu mereka semua benar-benar udah lepas Lepas. dari saya. Betul sekali. lepas dari Mbak Lydia, Nggak bakal mengganggu lagi. tidak akan mengganggu ke Devita. Tidak akan mengganggu ke Devita di sini. Mbaknya tuh harus lebih ke atas berdoanya, curhatnya, jangan sama yang tuyul. Ya, Udah dapat solusinya Mbak? Iya, baiklah. saya percaya mbaknya mah mau dengerin karena Mbak Lydia attitude sama mannernya juga bagus kok. Baik, ya. Iya, baik kok. Ada yang mau disampaikan terakhir, Devita? Oke, aku penasaran Kak Roy nih, yang semua penghasilan yang dia udah dapat dari tuyul itu, ketika tuyul itu dibuang, apa penghasilannya juga gitu? hilang? Sebenarnya nggak ngaruh sih ya, rezeki kan jodoh sama rezeki semua udah ada yang ngatur ya. Kalau ketika hilang, ya berarti memang lagi apesnya dia gitu loh. Saya rasa tidak mempengaruhi seperti itu sih. Dan lebih kerja keras aja dan berdoa yang ke atas. Soalnya memang toh juga ya kalau secara logika ya, dia juga sekarang nggak kaya-kaya amat lagi. Maksudnya dari uang jin dimakan setan, sama aja. Hilang juga. semuanya. Iya. Sayang Mbak, Nggak ada yang nggak kekal. bahagia juga. Iya, Ditipu orang soalnya Tuh saya kan. pernah. ya kan? Ada aja ya? Ada. Berarti. Tapi Sama saya itu, langsung ganti dengan nyuruh dia lagi karena saya pikir saya gampang buat dapat, tinggal suruh. Pokoknya Coba intinya Gus, muter-muter jalan. gitu ya. Jadi Tipu terus lah, ada iya. kebutuhan supaya ini dipakai terus jasanya. Betul gitu sekali. ya. Makanya jika ditanya kalau ini dibuang Kak Roy bakalan dia hilang gak rezekinya? Toh juga waktu ada tuyulnya juga dia juga sering ditipu orang. Nggak ada juga, Ada iya. juga. Secara logika kayak gitu. Semoga Mbak Lydia hidupnya bahagia ya. Amin. Ya, Terima kasih Mbak Iya. Lydia atas ceritanya. Semoga cerita Mbak Lydia memberikan pelajaran buat semua yang menyaksikan Menembus Mata Batin hari ini. Anda boleh bawa semuanya. Iya. Ini jangan lupa apa kura-kuranya. Terima kasih. Iya,
Mbak. Lepasin ya Roy ya. Makasih, Mas Roy. Berarti Ya. dikubur dan dilepas itu ya Mbak. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dalam setiap perjanjian selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Sekali Anda melakukannya, maka kegelisahan akan terus mengejar. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu supranatural. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Clara. Selamat malam Ibu Clara. Selamat malam. Ibu Clara, aktivitasnya sehari-hari ngapain aja Bu saat ini? Saya suka ke luar kota, suka kayak disuruh sama klien ada masalah gitu ya. Jadi saya nggak pernah ada di rumah, jadi kayak orang ya kayak spiritual gitu ya. Tapi saya kerjakannya ke luar kota. Supranatural begitu ya? Oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya, saya mau menceritakan, kan banyak sekali ya benda-benda pusaka dari para sesepuh tanah Jawa, terutama Wayang yang udah almarhum kan ngasih ke saya, dan saya juga dinamakan Larasati, namanya wayangnya Larasati ada, dan keris pusaka dari saya leluhur banyak sekali kayak gini gitu kan, kayak gini. Apa itu yang di tangan? Ini cincin ini dari banyak sekali udah masuk semua aura-auranya gitu. Jadi saya keberatan pengen ya lepas gitulah seperti wanita biasa. Saya dulu kan bekerja ya. Tapi setelah kayak gini-gini tadinya tuh orang tuh minta tolong saya nggak bisa. Tapi orang bilang saya itu nyai gitu. Nyai panggilannya. Saya nggak tahu gitu ya, tapi ya mungkin nggak ketolak apa, jadi kayak terus gitu. Jadi sampai sekarang saya sudah ke Bali, ke Garut, tapi saya ke laut, ke goa. Tapi saya ada guru pembimbing gitu ya, bodyguard saya. Jadi ya saya bayar guru itu gitu. Jadi saya juga istilahnya sampai sekarang kayak gini gitu kan, saya kepingin biasa normal. Jadi anak saya, keluarga saya sering saya tinggal gitu kan. Oh, sudah berkeluarga. Sudah. Saya mau tahu barang-barang itu dapat dari mana ya Bu? Ya ini apa ya, kan dari orang dikasih. Terus toto ada masuk siapa aja gitu. Yang ngasih tuh maksudnya orang dikenal, nggak dikenal? Orang kenal. Terus kayak gini itu kan ada nih, itu kakinya jaluk ayam. Udah diambil terus diisi. Oh, jalu ayam ya? Iya, 2 yang ada itunya di. Iya. Diisi. Sama siapa? Sama ibu sendiri? Guru saya itu buat saya kuat untuk bekerja gitu sebagai spiritual. Jadi kalau ada orang minta gini, Clara saya mau nih ada orang gini-gini, bisa nggak mati gitu ya. Tuh saya bingung ya, akhirnya saya cuma bilang 2 minggu, saya nggak ngapa-ngapain. Paling saya bilang bip atau siapa. Jadi tapi banyak orang udah berhasil, saya nggak dikasih duitnya gitu. Sebentar Bu, jadi misalnya ada orang datang ke Ibu yang bisa dibilang sebagai klien gitu ya. Iya. Bilangnya misalnya saya sakit hati sama si A, saya mau dia mati. Iya. Itu Ibu jalan? Saya ngerjain tapi saya nggak ngerjain, saya mah cuma tidur, tapi yang ngerjain tuh ya gaib-gaib saya gitu semua. Ibu komunikasi dengan yang gaib-gaib itu minta dalam tidur untuk... orang melihat saya tuh semua keluarga tuh saya tidur, padahal saya nggak tidur, bekerja. Jadi bekerja saya dalam mimpi. Oke, biasanya itu kalau misalnya sampai ada Kayak yang... Merogo Sukmo. Apa Bu? Merogo Sukmo. Merogo Sukmo. Gendam. Oke, kalau misalnya ada yang sampai meninggal, sampai yang mati gitu ya, apa yang Ibu lakuin dalam mimpi itu? Ya
ya saya nggak tahu gitu kok bisa udah sering gitu. Terus misalnya ada yang lain lagi banyak ya, misal dari ayam potong diritualkan di kuburan, terus ada foto misalnya orang mau pacaran nih nggak setuju dipisahkan gitu ya, pisah terus dia menikah sama orang lain, sukses lah. Itu paling saya dikasih ya seikhlasnya orang itu. Saya jadi ilmu saya itu ya emang ada baik ada jahat, tapi saya berpikir lagi, saya kesini-sininya kok saya berat ya, istilahnya kayak berbuat dosa banyak sekali gitu kan. Udah lama Bu jalanin praktek seperti ini? Saya dari apa ya, dari anak saya masih 4 tahun Sekarang? sampai sekarang anak saya udah SMK kelas 1. Oh, udah 15 tahun. Iya. Ibu, jadi memang sudah cukup panjang dan cukup banyak ritual. Iya, jadi saya yang kebanyakan dijalanin, jadi ya. berat. Nah, ini Kak Bayu, maaf aku boleh nanya? Iya, nggak silakan. Jadi kan si ibu ini istilahnya punya peliharaan lah ya, yang ada isi-isinya itu, Iya. di benda-benda itu. Dan itu kan setiap kali membantu ibu. Nah, apa makhluk-makhluk yang ada di situ tuh kayak minta timbal balik? Paling dia minta timbal balik ya sesuai saya dikasih sama orang itu. Nggak marah sih. Cuman kayak buah-buahan, saya suka malam Jumat Kliwon atau sesaji gitu ya. Kasih sesajen lah buat Kasih mereka, buah-buahan ya. anggur, kelapa hijau di rumah. Sampai sekarang masih terus dilakukan Bu? Ya kalau lagi berat banget dia minta ada rokok, ada apa. Kayak di Kasih. Serandil saya datang, saya nggak bawa apa-apa. Datang itu eyangnya, eyang. Mereka nggak lihat waktu di Serandil naik. Terus saya lihat di foto sama kiai saya, ada foto-fotonya. Terus eyangnya itu putih jubahnya, namanya Eyang Langlang Buana yang ada di Pancuran. Pancuran itu air panas belerang sama Pancuran. Itu saya udah, itulah pintu gerbangnya gaib Ratu Kidul. Gitu ya. Saya juga para sesepuh menantang saya nggak nantang ya, kamu emang mau apa? Enggak, saya tuh mimpi terus dari kecil dilihat gua-gua ini itu ada di mana ya? Katanya itu ada di Jawa. Saya masuk, ada tuh videonya, masuk ke gua semua saya udah masukin. Oke, baik. Sampai ikut. Ibu Clara, jadi memang sudah cukup panjang nih ya pengalaman dan perjalanan Iya. Ibu. Mudah-mudahan yang rasa Ibu yang mengganggu perasaan Ibu yang berat-berat. Saya penasaran tuh beratnya Nih, seperti saya apa. aja Tapi nih, nanti tuh. diceritain ya Ibu, tahan dulu, sabar pengen dulu. muntah, pengen kayak ngamuk. Pengen ngamuk, ya tahan dulu ya Ibu ya, sabar dulu. Kayaknya apa saya juga nggak tahu lah. Tapi kalau diikutin kan saya emosi melulu ya. Oke. Jadi Oke, saya baik. pengen stabil lah. Pengen stabil, pengen hidup normal ya, Iya. nggak mau ikut-ikut terus gitu ya, diikutin terus. Oke, baik, kami akan mengajak Ibu untuk bertemu dan menceritakan semua ini pada sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ratu Clara, tinggal di rumah bernomor 3. Terlahir pada tanggal 6 Oktober 69. Sosok yang pandai dan banyak akal, namun dia mudah berselisih paham dengan orang yang lebih tua. Dia memperdalam ilmunya dengan berbagai macam ritual. Ilmu spiritualnya dia gunakan untuk menolong sekaligus mencelakai orang. Saya melihat kalung wewe yang menemani Ratu Clara. Sangat kejam sekali. Sadis dan penuh darah. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk.
Kenapa, Roy? Ratu Clara, Ya, tanggal 6 bulan 10, 1959, dengan nomor rumah 3. Saya ngeliat banyak makhluk gaib di kepala kamu ya. Tapi saya minta kamu untuk tidak melepaskan mereka semua ya pada malam hari ini ya. iya. Saya ngelihat ada kekuatan yang besar di sini. Devita, sini deh. Gak apa-apa. Nggak apa. Ada Roy. Kamu lihat ini deh. Rambutnya ini. Kayak rambut kuntilanak tapi udah tua. Tuh. Saya ngelihat ada yang aneh di sini. Kok dia berubah langsung ya? Apa, Roy? Nggak mau lihat berubah seperti apa? Ibu Claranya berubah. Ibu Clara berubah di sini, tampak seperti malampir atau kuntilanak. Segala sesuatu yang dia pakai di sini mengandung ada banyak isinya. Anting, kalung. Anting, kalung, gelang, segala macam dan bahkan rambutnya. Saya ngerasain di sini loh, pekat banget. Kau coba pegang deh, giniin. Cobain deh. Jangan sentuh dia ya tapi. Pegangannya banyak banget, Mbak Clara. Iya. Itu kalau saya, Roy, tadi duduk di sini, berasa tuh kayak sebelah kanan saya tuh kayak ditusuk-tusuk, kayak sekarang pusing sebelah kanan Iya, gitu. betul sekali. Di sini energinya nusuk ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Makanya saya nggak mau berada di situ karena dia punya tusukan di atas, di depan-depannya. Coba di belakang sini. Saya ngerasa sumber kekuatan energinya ada di kepala, terus udah gitu masuk dalam sini dan ada di samping-sampingnya. Bolehkah Mbak Clara pakai tangan Mbak Clara sendiri untuk membuka jepit ini? Kenapa saya harus bukain rambutnya? Karena Kenapa, saya Roy? pengen banget keluar semua isinya. Tapi dengan satu syarat tidak mengganggu. Pernah kasih makan orang pakai rambut kamu ya? Jujur. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah. Kamu pernah gunting-gunting sedikit bukan? Mungkin saya nggak sadar kali ya, apa saya nggak tahu ya. Ibu kalau lagi ada pasien, ada klien yang ibu tangani, itu ibu sadar nggak apa yang ibu lakukan? Ya kadang sadar kadang enggak. Jadi saya terbawa arus emosi, marah. Ya, maksud saya bantu gitu ya. Tapi mereka ya jadi kayak gini. Saya Ya ngeliat. rambut saya kusut, padahal udah ke salon, di creambat ya. Kamu tahu nggak kenapa bisa rambut kamu kayak gitu? Jadi kayak gimbal, saya pusing ya, udah potong, udah di... Ini tuh rambut kuntilanak loh. Iya saya bingung ini, makanya saya Jadi kesini apapun mau yang badannya dibuang dia pakai. gitu. Rambut saya mau kayak wanita biasa, udah di salon begini lagi besoknya. Selalu Tuh. gimbal gitu. Jadi ada makhluk gitu ya, rambutnya panjang banget. Masuk di dalam badan ini bentar lagi nih ya. Kalau saya tinggalin dia pasti masuk nih badannya. Kerasukan. Dari tadi soalnya dia bilang udah geter udah- tangannya, udah- udah nggak udah tahu ini, kenapa. udah Saya memang pakai marah. tangan. Nggak, saya nggak boleh gitu sebenarnya di kayak gini. Cuman saya pengen sembuh gitu ya. Pengen apa bisa Kamu pernah dibuang lah. kasih makan seseorang lewat kopi dan makanan ya? Untuk rambut ya? Maupun rambut ini ataupun rambut pernah? Enggak, saya buang udah. Nggak pernah kasih makan orang? Enggak, saya buat apa kayak gitu. Saya Supaya masih orangnya itu tunduk. buang aja, buang gitu. Saya
biar jangan ini suka gatel gitu kan, suka aduh, saya buang semua, saya bersihin deh. Tapi udah saya doa apa ya, tetap aja. Saya aduh, saya mau nyoba kesini. Kalau Biar saya hilang. tutup mata kamu apa yang kamu lihat? Ceritain ke saya ya. Saya mau ngajak kamu jalan-jalan ke dunia lain, Mbak Clara. Ya udah gelap lorongnya. Lorongnya gelap ya. Iya. Ada pintu paling ujung. Iya, tapi cahayanya kecil nggak kelihatan. Tapi saya Betul. gelap banget ya. Jangan kemana-mana. Kamu harus ikutin cahaya yang kecil itu deh. Tapi aduh, saya takut. Di situ ada pintu paling ujung, Mbak. Ada sebelah kayak bintang cahaya. Betul sekali. Sebelah agak kiri. Yuk masuk yuk. Aduh. Jangan peduliin yang kanan kiri ya. Yang lurus aja yang di depan. Masuk. Warna putih itu ujungnya. Jangan lihat yang kiri atau kanan. Mbak Clara, kamu masih sama saya kan? Saya nggak mau. Jangan bawa dia ke situ. Siapa kamu? Saya menjaga dia. Aku ingin kita barengan masuk ke pintu yang warna biru paling ujung. Jangan ke samping kiri dan kanan. Jangan ngilang. Masuk yuk, Mbak Clara. Ada pintu paling ujung, cepetan masuk sana. Nggak bisa masuk. Ikutin aku deh, pelan-pelan. Aku jalan di depan. Capek. Dan ini semua kan banyak asapnya. Cepetan jalannya, jangan. Mbak Clara, kamu di mana? Pegang tangan saya deh, jangan sampai kehilangan. Ya baik. Masuk pintu yang biru. Mbak Clara, tahan Mbak Clara. Kenapa, Roy? Ini kemana dia? Mbak Clara udah nyampe sini lagi. Belum. Saya ajak Mbak Clara untuk ngelihat diri dia sendiri kalau dia tuh diperdaya sama makhluk halus. Dan saya ngajakin dia ke pintu yang warna biru supaya dia bisa ngelihat. Tapi dia nggak berhasil masuk pintu itu. Di situ ada pintu lorong di mana dia bisa lihat apa yang dia lakukan. Dia nggak mau masuk ke situ, nahan. Atau Siapa kamu? Kamu tidak boleh ganggu ini ibu ini. Saya yang menjaga dari masih perawan. Saya ketemu Diana ini masih anak-anak baik. Saya masuk saya tidak suka ini pacar saya, kekasih saya, istri saya. Tidak boleh termasuk kamu. Saya marah. Saya yang jaga dia. kenapa dia marah, Roy? Dia kesini juga. Saya larang, tapi dia minta sama gurunya suruh kesini untuk minta tolong. Tapi saya tidak bisa. Dari kecil saya sudah jaga. Tugas saya adalah saya ingin menghapus semua ikatan dan perjanjian gaib Clara dengan makhluk gaibnya. Jadi saya mohon izin untuk ninggalin tubuh Clara selama-lamanya. Dan di sini, di panggung ini dan on stage di sini, Roy Kiyoshi akan membantu kamu untuk pergi dari tubuh Mbak Clara.
Saya sudah lama tinggal sama Clara. Beda lagi. Saya Jangan kasihan. tinggalin saya. Jangan tinggalin saya sama Clara. Saya mohon. Ini banyak banget Clara itu orang baik. Enggak, saya ngerasa kamu nggak cocok deh tinggal sama satu badan sama Clara. Saya cuma jaga dia, lindungi dia aja dari orang-orang jahat. Tapi saya tidak ada niat jahat. Saya kasihan sama Clara karena tersiksa dengan adanya kalian-kalian ini. Dan tugas saya adalah mengusir satu persatu dari tubuh Mbak Clara. Saya masih bersikap sopan ya terhadap makhluk seperti kamu. Saya lebih membela Clara kehidupannya untuk kedepannya ya. Ibu, dunianya berbeda dengan Clara, Bu. Kasihan Clara. Kenapa Ibu nggak mau pergi? Tinggalin Clara. Saya pengen Clara masuk kembali ke dalam tubuhnya. Clara. Saya pengen Clara masuk. Tinggalin sebentar dulu. Saya ingin berbicara dengan Clara. Saya mau pulang aja lah. Ya nggak usah ikut inilah. Ya Nggak boleh. mau pulang ke rumah. Saya nggak mau di sini lah. Saya diikat di sini sama ini. Kamu jangan ikat saya. Kamu ikut ya, Roy? Saya nggak bisa bergerak. Saya ikut pakai Siti Jasmia. Saya jangan diikat. Lepasin. Dia Saya masih mau belum pulang. Pulang ke rumah aja deh. Saya masih penasaran dengan barang-barang pusakanya. Ini yang di dalam Clara siapa dan dari mana, Roy? Saya ngelihat sosok nenek-nenek di dalam tubuhnya dia. Dan Saya mau pulang. Kenapa suruh Saya nggak mau kembali? di sini. sosok orang tua, nenek-nenek rambutnya panjang. Kenapa nggak bisa lepas, Saya Roy? tidak mau lepasin ini Clara karena Clara anak baik. Saya membantu menolong saja. Tapi ya saya kasih kekuatan. Ada orang minta tolong dia tanpa sadar dia bisa semua gitu. Baiklah. Ya itu saya yang bantu. Kalau saya dihilangkan, Clara nggak bisa apa-apa ya. Saya minta kamu tinggalkan tubuh Clara sementara. Tinggalin dulu, saya lepasin. Lepas. Udah. Siti Jasmia balik ke rumah. Baik, terima kasih Siti. Kayak melakukan ritual. Lepas. Udah lepas dia. Mbak Clara. Mbak. Ini Mbak Clara ya. Saya ingin bertanya sama Mbak Clara. Entah kenapa pertama kali saya lihat kamu banyak banget barang-barang pusaka dan barang spiritual yang ingin saya bongkar gitu. Dalam penciuman batin saya mencium bau aroma. Ini banyak banget aroma pusaka gitu. Ya itu dikasih sama orang spiritual, saya bayar mahar. Berapa duit Ya ya? saya ikut aja gitu, karena nggak tahu katanya kamu udah ikut ke laut, Bu. ini udah waktunya saya kasih. Bu Clara, Nama kamu Larasati, ada wayangnya. dikasih apa dijual ke Ibu? Tahu katanya dikasih tapi saya bayar. Berapa Kayak harga yang semar, dikeluarkan? pusaka. Berapa? Kalau Larasati 500.000, kalau pusaka itu 2 juta. Sampai 2 juta? Bolehkah saya Malah ada kalau yang memang kalau orang spiritual dalam tuh dia berebut mau pusaka saya itu bisa 15 juta, 20 juta. Tapi Lihat. orang itu spiritual Jawa dalang, sesepuh dalang itu kasih saya nggak tahu. Saya Ibu bawa nggak? bawa ada di situs. Mau lihat, Roy? Saya mau lihat.
kamu ambil sekarang barang-barang pusakanya. Tapi kalau dia marah, tolongin saya ya. Iya, Jangan, takutnya ngamuk dianya itu. siap. Permisi ya, Kak Iya. Roy, Kak apa? Bayu ya. Ini Kak, permisi. Iya, Iya. silakan. Mau ambil ya. Dia setengah-setengah ya. Iya, setengah diajak ngobrol tapi matanya nggak mengikuti arah mata kita gitu. Kesini. Iya. Kayak jiwanya tuh nggak ada di kita gitu, nggak di sini gitu. Otaknya nggak di sini tapi ngobrolnya di mana gitu. Jadi menurut saya nggak sinkron karena kebanyakan jimat. Oh. Astaga. Banyak banget. Ini bawaannya ada lagi kah? Ada baju yang suka dilarung untuk sedekah laut setiap bulan suro. Saya Suka mau di lihat serandil, semuanya. suka Ambil di- aja, Bu. Ada. Mau? Iya, saya lihat Silakan. semuanya, pengen lihat semuanya. Gila, ini banyak loh. Iya. Ini banyak banget. Saya boleh lihat satu-satu kan? Nah, keluarin aja, Bu. Jelasin satu-satu ini apa, Bu. Mau dikeluarin? Iya boleh sih. Ibu duduk dulu. Terus sambil Ibu jelasin, nanti Ibu keluarin satu-satu. Ini apa aja, Bu? Dapatnya dari mana dan apa kegunaannya buat Ibu? Ibu bisa jelasin? Apa, Bu, ini, Bu? Ini Semar Pusaka. Ini saya namanya Larasati. Oh, itu yang Larasati itu. Iya. Iya. Dan tarian. Apakah Ini baju untuk larungan udah bertahun-tahun. Ada yang udah dilarung, ada yang disimpan. Nanti ada wangsitnya dilarung di tengah samudra. Untuk Ibu Ratu Kidul. Ini dari klien saya. selendang hijau tidak ada ya? Ada banyak di rumah masih hitam, biru. Ini Ya ampun, kayak mau jualan deh. iya. Bu. Tapi ini saya mau larung semua ke laut. Udah ada yang dilarung, ada yang ini aduh, saya sebenarnya nggak boleh ya, ini takutnya datang itunya gimana ini? Justru saya ingin berkomunikasi dengan sosok yang berbaju hijau itu, tapi saya jelaskan di sini, ya, ini bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Di sini Iya. saya melihat ada seorang putri tapi mengklaim dirinya Ibu Ratu Nyi Roro Kidul, padahal bukan sama sekali di sini. Kok bisa buka yang kuning itu kah? Itu dilarung seperti itu buat apa sih, Roy? Mana yang? Dia dilarung ya tradisi ya ini ya. Iya. Oh wow. Bagus Ini sebenarnya bagus banget ya. Nah, ini udah lama sekali loh. Iya, udah beberapa Bisa tahun, dibuka ya? 10 tahun saya simpan. Tapi kalau dia minta, saya kasih. Ada yang udah saya kasih, ada yang... Aduh, ada sih dia di sini. Apa? Melihat saya, tapi dia nggak marah. Cuman ya... Ada yang datang memang. Ada yang datang, sosok. Iya, Tuh, datang. silahkan apa yang makhluk halusnya minta sekarang benar-benar diberesin. Jangan bawa-bawa ke rumah lagi. Sekarang di sini saatnya udah lepas semuanya. Saya ngeliat dari bau kainnya ya. Ini bau busuk loh. Tuh. Bau busuk. Bau busuk. Bu, ini udah lama ya, Bu? Nah, makanya saya ikut larungan. Devita, kamu mau cium nggak? Sini deh, sini 13. sebentar. Sini sebentar. Sini sebentar. Kau cium deh kayaknya deh. Ceritain ke kita apa yang kamu cium. Cium, kayaknya sini. Menyengat, tajam. Bau ini kan, bau hewan mending mati. Iya. Kayak bangke, tapi apa ya? Iya,
bau kayak busuk apa? gitu, Busuk, kayak bau cicak mati gitu sebenarnya. Nah, ini saya tuh dari tadi tuh pengen penasaran untuk yang tokoh utamanya itu tuh malah nggak mau keluar nih di sini, yang menghuni badannya Clara. Saya pengen itu keluar, maksudnya masuk. Ya saya juga Saya makanya. memancing Anda untuk masuk, tapi dianya takut banget. Kenapa dia takut? Sang putri yang itu. Takut diusir, takut diajak komunikasi. Takut saya bakar roh. Gitu. Iya, adanya di luar sono, nggak mau kesini dia. Tahu pasukan itu. Aku pengen ajak ngobrol, nyainya datang ke sini, bisa nggak? Dianya nggak mau. Saya udah panggil ibu. Tolonglah ceritain ke sini. Saya tuh pengen lepas dari gini-gini. Dianya nggak mau. Coba kamu merem dan kamu panggil lagi. Ada apa ini? Aku dipanggil ke sini. Oh, maaf, saya berbicara dengan siapa? Aku ini wis dari yaitu ada apa toh? Aku dipanggil ke sini. Saya mau kamu meninggalkan tubuh Clara selama-lamanya. Tidak bisa segampang itu. Harus ada ritual khusus sesaji. Aku dikembalikan ke laut. Tidak bisa begini toh. Jadi kalau gitu saya kasih tantangan untuk harus melarung semuanya ini ke laut. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Dan dia sendiri yang Dan dia sendiri yang melakukannya. kalau dibuang dilarung ke laut, dianya nggak akan apa-apa, Roy. Nggak akan kenapa-napa, malah putus hubungan. Ih, ini sebenarnya kainnya bau loh. Iya. Udah lama tersimpan, terus kayak ada yang busuk gitu, bangke apa gitu, tapi nggak Iya. ketahuan. Kayak Sudah pergi. baiklah. Clara. Ibu Clara. Saya Clara. Ibunya sudah pergi. Kenapa, Bu? Itu tadi ibu dalam Ratu Laut yang ada di Widara. Saya sudah diangkat anaknya. Ibu diangkat anak sama makhluk gaib. Iya, sama ibu Widara. Makanya saya bisa mendapatkan itu semar pusaka dari tanah leluhur Jawa. Saya juga bingung kenapa Bisa diangkat anak gimana ceritanya, Bu? Saya kan diajak sama guru-guru spiritual Jawa. Banyak guru-gurunya. Iya, pada saya ikut aja mengenai spiritual Jawa, kejawen gitu. Sebenarnya saya minta satu hal ya. Ini kalau Mbak Claranya mau bersih, semuanya benda-benda pusaka ini dilarung ke laut tanpa terkecuali. Semuanya dari Ya gelang, nanti saya sama guru saya, karena saya sendiri kan nggak sanggup, ombaknya besar. Ini kan ada di sini, jadi guru saya yang ini tahu gitu. Nanti saya nanti saya bawa ini semua, saya larung. Saya udah nggak mau begini-begini gitu. Jadi ibu mau ajak guru ibu Iya. untuk larung. Kalau Larung ini kalau sendiri nggak bisa, kan saya nggak tahu jalan. kalau dia nggak mau ngelarung ke laut gimana, Bu? Ya paling nggak tahu, saya buang aja ke kali. ya harus pokoknya mau nggak mau kali kayak mau samudra, Ke kayak mau kali laut. dah, ya. Terus dilarung, bener-bener dilarung. Terus udah Kalau gitu, dilarung ya ke laut. iya ke laut aja dan ke sungai juga bisa juga. Pokoknya larungin, direndam air semuanya, udah dilepas semuanya ke dalam air yang mengalir. Itu kan air juga tuh, air mutiara.
dipretelin satu persatu. Tapi nggak bisa orang lain yang ngelarung. Cuma diri Mbak Clara sendiri yang bisa. Kalau ini terus-terusan terjadi, Mbak Clara kayaknya bakal jadi gila deh. Saya ngelihat Mbak Clara ngomongnya, cara ngomong, gerakan mata, sama ucapan, gaya bahasa tubuh, body language-nya, gaya bahasa tubuhnya, semuanya nggak sinkron. Jadi apa yang ada di tubuh Mbak Clara tuh campur-campur gitu. Jadi pusing sendiri dia. Jadi karakternya tuh banyak banget. Nggak bisa fokus. Tapi yang jelas ini bukan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Tampaknya sosok jin yang menyamar. Iya. Seperti itu. Ya, itu dari Roy. Iya. Terima kasih Kak Roy. Makasih. Devita ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, aku masih bingung. Kan tadi kata Kak Roy harus dilarung semuanya ini kan. Nah, sementara makhluk-makhluk itu ada di sini kan, ada di ruangan ini juga. Apa nanti sekarang mereka tahu bahwa ini mau diusir dari, mau dibuang. Apa nanti mereka enggak menghalangi? Enggak sih, mudah-mudahan kalau tekadnya Mbak Clara kuat pasti enggak. Iya. Iya. Yakin ya Mbak? Yakin. Yakin ya? Demi kehidupannya lebih baik. Iya. Mumpung masih sempat, Amin. belum terlambat semuanya. Iya, amin. Silahkan dibawa Ibu, semua barang-barangnya. Kami berharap Ibu punya kehidupan yang jauh lebih baik. Iya. Itu baunya, busuknya. Iya, bau ya. Ada Saya kayak mau buang, mau Bener Bu. Lagi Ibu kenapa sih pakai gitu-gituan? ini orang klien mau begini-gini ya saya Itu Roy yang dia pakai harus dibuang juga semuanya semuanya. semua dong. Itu secara kelihatan kan emang kelihatan banget ya. Itu jalu ayam loh, yang dia potong kaki ayam itu ceker. Heeh. Udah Bu, silakan Bu, dibawa semuanya. Ceker ayam. ya. Boleh dibuang Bu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Clara telah berbagi Makasih cerita Kak pada Bayu hari. ya. Iya, Ibu bawa ya Iya, semuanya. makasih Kak Roy. Iya, terima kasih. Makasih semuanya. Iya. Bawanya gimana ya? Aduh, Boy. Iya Ibu bawa itu aja. Nanti dulu FD ya. boleh tolong bantuin. Ini, Permisi. ini tolong dibawain. Gunakan setiap kemampuan Anda untuk menolong sesama. Karena meringankan beban orang lain akan membuatmu menjadi sosok yang berharga.